sedangkan untuk etiknya berfokus pada perilaku yang dianggap universal dan ditemukan pada hampir semua budaya. Kemudian konsep yang lainnya yaitu relativisme budaya dan universalitas. Jadi penelitian lintas budaya ini mencoba menjawab pertanyaan tentang seberapa besar perilaku manusia dipengaruhi oleh budaya dan seberapa besar perilaku tersebut universal. Kemudian konsep penting lainnya yaitu budaya kolektivistik dan individualistik. Jadi penelitian lintas budaya ini sering membandingkan budaya kolektivistik yaitu menekan kepentingan kelompok dan budaya individualistik yaitu menekan kepentingan individu untuk memahami bagaimana budaya mempengaruhi perilaku. Adapun metode penelitian psikologi lintas budaya, contohnya yaitu penelitian komparatif, yaitu membandingkan kelompok manusia dan dari budaya yang berbeda dalam hal perilaku, kognisi, atau perasaan. Atau yang berikutnya penelitian cross-seksional, yaitu membandingkan kelompok manusia dari budaya yang berbeda pada satu titik waktu. Yang ketiga yaitu penelitian longitudinal, yaitu mengamati kelompok manusia dari budaya yang berbeda selama periode waktu tertentu untuk melihat bagaimana perilaku manusia berubah seiring waktu. Dan penelitian etnografi, yaitu mengamati, mencatat perilaku dan budaya suatu kelompok manusia secara mendalam. Pentingnya penelitian psikologi lintas budaya ini dapat meningkatkan pemahaman tentang keragaman manusia dan membantu dalam bidang terapan. Jadi penelitian psikologi lintas budaya ini merupakan bidang yang penting untuk memahami keragaman perilaku manusia di seluruh dunia. Karena penelitian ini membantu kita memahami perbedaan antara budaya dan meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Yang keenam yaitu individualisme dan kolektivisme. Individualisme dan kolektivisme merupakan dua konsep penting dalam memahami perbedaan budaya dan bagaimana budaya mempengaruhi perilaku manusia. Individualisme itu merupakan suatu sistem nilai yang menekankan pentingnya kemandirian, kebebasan, dan pencapaian pribadi. Jadi individu yang berorientasi individualistik cenderung lebih menekankan kebutuhan dan tujuan pribadi dibanding dengan kepentingan kelompok. Ciri-ciri individualisme itu kemandirian, pencapaian pribadi, kompetisi, dan kebebasan ekspresi. Contohnya, budaya individualistik umumnya ditemukan di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara Eropa lainnya. Sedangkan untuk kolektivisme merupakan suatu sistem nilai yang menekankan pentingnya harmonisasi kelompok, tanggung jawab sosial, dan kepentingan kelompok tersebut. Jadi individu yang berorientasi kolektivistik cenderung lebih menekankan kepada kebutuhan dan tujuan kelompok dibanding dengan kebutuhan pribadi. Ciri-cirinya interdependensi, yaitu orang yang kolektivistiknya itu cenderung lebih menekankan interdependensi dan melihat diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Mereka merasa terikat dengan kelompok dan merasa bertanggung jawab terhadap kebaikan kelompok. Kemudian ciri berikutnya harmonisasi kelompok, kepatuhan terhadap aturan, dan prioritas kelompok. Contohnya budaya kolektivistik ini umumnya ditemukan di negara-negara timur seperti Jepang, Cina, Korea, dan India. Jadi individualisme dan kolektivisme merupakan dua konsep penting dalam memahami berbagai budaya yang mempengaruhi perilaku manusia.
Jadi penting untuk mengerti perbedaan dua konsep ini agar kita dapat menghindari generalisasi yang keliru tentang perilaku manusia dan meningkatkan kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda. Oke, untuk yang berikutnya yaitu introversi dan budaya. Introversi memang sering dikaitkan dengan budaya dan ada hubungannya yang rumit antara keduanya. Intervensi dalam konteks budaya. Nah, tidak universal. Jadi introversi bukanlah sifat yang universal dan dianggap negatif di semua budaya. Kemudian perbedaan persepsi. Jadi beberapa budaya menganggap intervensi ini sebagai sifat yang positif, sedangkan budaya lain menganggap sebagai sifat yang negatif. Kemudian yang berikutnya budaya individualistik versus kolektivitas. Jadi dalam budaya individualistik, introversi sering dianggap sebagai sifat yang kurang menarik karena menekankan kemandirian dan kebebasan individu. Sedangkan dalam budaya kolektivistik, introversi sering dianggap sebagai sifat yang positif karena menekankan harmonisasi kelompok dan menghindari konflik. Contoh hubungan introversi dan budaya, contohnya budaya Timur. Jadi beberapa budaya Timur ini seperti Jepang dan Cina menganggap bahwa introversi sebagai sifat yang positif dan menunjukkan kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan untuk menghormati orang lain. Budaya Barat ini seperti Amerika Serikat dan Eropa cenderung lebih menekankan pada ekspresi diri, kebebasan individu, dan perilaku yang aktif. Jadi dalam budaya ini introversi sering dianggap sebagai sifat yang kurang menarik dan bisa mengakibatkan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain. Apa sih pentingnya memahami introversi dalam konteks budaya? Nah, yang pertama yaitu menghindari stereotipe. Jadi penting untuk menghindari stereotipe tentang introversi dan mengerti bahwa introversi itu merupakan sifat yang beragam dan dapat dipengaruhi oleh budaya. Kemudian pentingnya memahami introversi dalam konteks budaya ini yang kedua yaitu menghormati perbedaan. Jadi penting untuk menghormati perbedaan dalam sifat introversi dan mengerti bahwa tidak semua orang berada pada spektrum yang sama dari introversi dan ekstraversi. Yang terakhir yaitu mempromosikan kesadaran budaya, karena ini penting untuk meningkatkan kesadaran tentang perbedaan budaya dan bagaimana sih budaya dapat mempengaruhi persepsi kita tentang introversi. Jadi introversi ini bukanlah sifat yang buruk atau baik, tetapi merupakan salah satu aspek kepribadian yang dapat dipengaruhi oleh budaya. Penting untuk mengerti bagaimana sih budaya mempengaruhi persepsi kita tentang introversi dan menghormati perbedaan dalam sifat ini. Yang berikutnya yaitu inner directed dan outer directed person. Inner directed and outer directed ini merupakan konsep yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana individu dipengaruhi oleh kekuatan internal dan eksternal dalam menentukan tindakan mereka. Nah, inner directed person, pengertiannya itu biasanya orang yang inner directed lebih didorong oleh nilai-nilai internal, keyakinan, dan tujuan pribadi. Mereka itu memiliki kekuatan batin yang begitu kuat ya, dan cenderung mengambil keputusan berdasarkan kepercayaan dan prinsip mereka sendiri. Ciri-ciri dari inner directed person ini: satu, kemandirian; dua, berprinsip; tiga, kreatif; dan yang keempat yaitu reflektif. Contohnya seseorang yang menolak mencontek dalam ujian meskipun teman-temannya menyarankan untuk melakukannya, karena dia percaya bahwa kejujuran adalah nilai terpenting. Sedangkan untuk outer directed person, itu orang yang outer directed ini lebih didorong oleh tekanan sosial, norma, dan kelompok, dan pengaruh eksternal. Jadi mereka ini cenderung mengambil keputusan berdasarkan apa yang diharapkan oleh orang lain,
atau apa yang dianggap benar oleh masyarakat. Ciri-cirinya yang pertama yaitu perhatian terhadap penampilan. Jadi mereka ini cenderung mementingkan penampilan di mata orang lain. Kemudian rentan terhadap tekanan. Mereka ini mudah terpengaruh oleh tekanan sosial. Kemudian konformis. Jadi mereka ini cenderung mengikuti norma sosial dan menghindari konflik dengan kelompok. Yang terakhir yaitu kurang reflektif. Jadi mereka ini cenderung kurang reflektif dan tidak banyak mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Contoh, seseorang yang memilih untuk nonton film deh. Misalkan nonton film yang populer di kalangan teman-temannya. Meskipun dia tidak benar-benar menikmati genre film tersebut. Nah, apa sih perbedaan inner directed dan outer directed? Itu terletak pada sumber motivasi. Untuk inner directed didorong oleh nilai-nilai internal, sedangkan outer directed didorong oleh pengaruh eksternal. Kemudian kemandirian. Inner directed ini cenderung lebih mandiri dan berprinsip, sedangkan outer directed ini cenderung lebih tergantung pada pengaruh sosial dan konformis. Kemudian perbedaan yang berikutnya itu pengambilan keputusan. Untuk inner directed mengambil keputusan berdasarkan kepercayaan dan prinsip pribadi, sedangkan outer directed ini mengambil keputusan berdasarkan harapan orang lain atau norma kelompok. Jadi penting memahami konsep inner directed dan outer directed karena dapat memahami perilaku, meningkatkan kesadaran diri, dan dapat membangun hubungan yang lebih baik. Jadi konsep inner directed dan outer directed ini dapat membantu kita memahami keragaman dalam cara orang menanggapi dunia di sekitar mereka. Penting untuk mengerti bagaimana sih faktor internal dan eksternal mempengaruhi perilaku seseorang agar bisa berinteraksi dengan mereka dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Kemudian yang berikutnya yaitu aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah konsep yang menarik dalam psikologi, terutama dalam teori humanistik yang dikembangkan oleh Abraham Maslow. Aktualisasi diri ini menuju potensi yang penuh. Maksudnya, aktualisasi diri ini merupakan proses berkelanjutan yang melibatkan usaha seseorang untuk mengembangkan potensi penuh mereka. Jadi ini bukan tentang mencapai suatu tujuan akhir yang tetap, tetapi tentang terus bertumbuh, berkembang, dan mengalami pengalaman baru sepanjang hidupnya. Ciri-ciri orang yang mengaktualisasikan diri itu menurut Maslow bisa diamati beberapa karakteristik yang umum ditemukan pada orang-orang yang berada di tingkatan aktualisasi diri. Contohnya yaitu kesadaran diri dan penerimaan, autonomi dan kemandirian, kreativitas dan spontanitas, kemudian keterikatan dengan tujuan yang lebih tinggi, dan yang kelima hubungan interpersonal yang sehat, dan yang terakhir yaitu pengalaman puncak. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi aktualisasi diri ini biasanya lingkungan, pengalaman hidup, dan sikap positif. Penting nggak sih aktualisasi diri ini? Aktualisasi diri ini penting untuk kesejahteraan pribadi karena aktualisasi diri dikaitkan dengan perasaan kepuasan, kebahagiaan, dan kebebasan yang mendalam. Kemudian adanya kontribusi positif. Orang yang mengaktualisasikan diri cenderung lebih bersemangat. Kemudian untuk pengembangan manusia, aktualisasi diri ini merupakan tujuan akhir dari perkembangan manusia dan bisa menginspirasi orang lain untuk mengembangkan potensi diri mereka sendiri. Jadi, aktualisasi diri ini merupakan proses yang kompleks dan menantang, tetapi juga merupakan proses yang bermakna dan menuntun kita menuju kesejahteraan pribadi dan kontribusi positif bagi dunia. Dengan mengerti konsep aktualisasi diri, kita dapat memahami tujuan hidup yang lebih dalam dan mencapai cara untuk mengembangkan potensi diri kita secara maksimal. Yang terakhir yaitu penjelasan tentang sains dan konektivisme bahasa dan kepribadian. Sains dan konektivisme memang merupakan konsep yang kompleks dan mempengaruhi bahasa dan kepribadian dengan cara yang mendalam. Sains dan bahasa. Sains itu membentuk bahasa. Jadi sains telah membentuk bahasa kita dengan cara yang signifikan.
perkembangan ilmu pengetahuan telah berhasil menghasilkan istilah-istilah ilmiah baru, konsep-konsep abstrak dan cara berpikir yang lebih logis dan sistematik. Kemudian bahasa memfasilitasi sains. Maksudnya bahasa ini merupakan alat utama bagi ilmuwan untuk berkomunikasi. Contoh, perkembangan ilmu kedokteran telah menghasilkan istilah-istilah medis baru seperti antibiotik, virus, dan imunisasi yang sekarang menjadi bagian dari bahasa kita sehari-hari. Kemudian konektivisme dan bahasa. Konektivisme adalah teori kognitif yang menekankan pentingnya hubungan antara konsep dalam otak. Jadi otak ini dianggap sebagai jaringan yang saling terhubung di mana konsep-konsep dihubungkan melalui asosiasi dan pengalaman. Bahasa adalah sistem yang sangat terhubung. Jadi kata-kata terhubung satu sama lain melalui arti, asosiasi, dan konteks. Contoh, kata rumah terhubung dengan konsep keluarga, tempat tinggal, dan kenyamanan. Kemudian yang ketiga, sains, konektivisme, dan kepribadian. Sains dan konektivisme itu mempengaruhi kepribadian. Jadi sains dan konektivisme berperan dalam membentuk pola pikir, keyakinan, dan perilaku seseorang. Apa sih hubungan timbal balik antara sains, konektivisme, bahasa, dan kepribadian? Jadi hubungan timbal balik sains, konektivisme, bahasa, dan kepribadian itu saling mempengaruhi satu sama lain. Bahasa dipengaruhi oleh pengetahuan ilmiah dan kognitif seseorang. Kepribadian seseorang dibentuk oleh pengalaman mereka dalam memahami dan menggunakan bahasa dan pengetahuan ilmiah. Contoh, seorang ilmuwan yang memiliki kepribadian yang ingin tahu dan terbuka pada pengalaman baru biasanya cenderung lebih termotivasi untuk mencari pengetahuan baru dan mengembangkan bahasa ilmiah mereka. Jadi, sains dan konektivisme merupakan faktor penting yang mempengaruhi bahasa dan kepribadian seseorang. Bahasa dan kepribadian bersifat saling terhubung dan terus berkembang seiring dengan pengalaman seseorang. Dengan mengerti bagaimana sains dan konektivisme berperan dalam membentuk bahasa dan kepribadian, kita dapat lebih baik memahami diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Oke, mungkin itu 3 bahasan yang saya coba uraikan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.